Halo, nama saya Ricky dan saya akan menjelaskan apa itu terapi plasma konvalesen. Berbagai pendekatan medis telah dilakukan banyak pihak untuk membantu penanganan pasien positif COVID-19. Salah satunya adalah terapi plasma konvalesen yang kini sudah diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Terapi plasma konvalesen merupakan salah satu metode pengobatan yang kini digunakan untuk menangani pasien COVID-19, khususnya dengan yang memiliki gejala berat. Pengobatan ini diketahui dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien COVID-19. Terapi plasma konvalesen adalah pemberian plasma darah donor atau sumbangan dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 atau penyintas COVID-19 kepada pasien COVID-19. Di dalam plasma darah terdapat antibodi yang muncul sebagai respon tubuh kita ketika terinfeksi suatu virus atau bakteri termasuk virus corona. Dengan adanya antibodi yang cukup, virus atau bakteri penyebab penyakit pun bisa dibasmi. Untuk yang ragu-ragu dan mengira ini teknologi baru yang belum aman atau bahaya, tenang saja, terapi ini sudah ada dari dulu. Jika dilihat dari sejarah terapi plasma konvalesen, terapi plasma konvalesen sudah ada dari zamannya flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Terapi plasma konvalesen telah menyembuhkan banyak pasien flu Spanyol dan juga virus-virus lain yang menjadi pandemi di dunia ini. Di antara lainnya adalah SARS, MERS, H1N1, dan juga Ebola. Untuk bagaimana cara kerja terapi plasma konvalesen akan dijelaskan oleh teman saya di berikut ini. Setelah mengetahui apa itu plasma konvalesen, saya akan menjelaskan cara kerja plasma konvalesen. Jadi, cara kerja terapi plasma konvalesen adalah mendonorkan plasma darah dari pasien yang telah dinyatakan sembuh. Kenapa plasma darah? Pada pasien yang telah dinyatakan sembuh, plasma darah mereka mengandung antibodi yang diproduksi oleh sistem imunitas tubuh mereka. Dan antibodi inilah yang dibutuhkan oleh pasien yang sedang menjalani perawatan. Antibodi dari penyintas COVID-19 ini dapat mengeliminasi atau menghambat antigen virus, sehingga sistem imun kita dapat bekerja lebih efisien. Maka dari itu, dapat mempercepat kesembuhan. Bagi pasien komorbid yang sedang menjalani perawatan, plasma ini juga mampu untuk melawan virus COVID-19 dengan lebih efisien dan menghindari komplikasi lainnya, sehingga dapat menurunkan angka kematian bagi mereka yang memiliki komorbid. Perlu diingat juga bahwa plasma konvalesen adalah jenis vaksinasi pasif. Artinya imun tubuh kita tidak ikut membuat antibodi untuk melawan virus COVID-19. Jadi plasma konvalesen ini hanya untuk mengobati COVID-19. Sedangkan untuk upaya proteksi dari COVID-19 tetap perlu untuk dilakukan vaksinasi aktif dan menjaga progres. Terapi plasma konvalesen ini memang memiliki banyak manfaat. Berikut teman saya akan menjelaskan mengenai pentingnya donor plasma. Pentingnya mendonor plasma konvalesen. Pendonor plasma konvalesen disebut membawa keuntungan pada tubuh seseorang. Ketika plasma konvalesen keluar, maka akan memicu tubuh membentuk hal-hal baru dalam tubuh. Sementara itu, ada manfaat dari donor plasma konvalesen bagi pendonor, yaitu membantu hidup lebih lama. Melansir laman dari Cleveland Clinic, sebuah penelitian menyebut bahwa orang yang gemar beramal atau mendonorkan sesuatu akan hidup lebih lama. Orang yang sering beramal atau mendonorkan memiliki kemungkinan 44% lebih kecil untuk meninggal. Merasa lebih bahagia. Secara biologis, mendonorkan sesuatu dapat menciptakan cahaya hangat, mengaktifkan daerah di otak yang terkait dengan kesenangan, berhubungan dengan orang lain dan kepercayaan. Ada bukti bahwa seseorang yang mendonorkan sesuatu akan mengeluarkan bahan kimia merasa baik di otak kita, seperti serotonin atau bahan kimia yang memediasi suasana hati.
dopamin atau bahan kimia yang membuat perasaan senang, dan oksitosin atau bahan kimia pengasih dan pengikat. Terlepas dari itu, menurut mantan ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo, setelah melakukan donor plasma darah, pasien tidak akan merasakan efek samping yang berarti tidak ada efek samping pada pendonor plasma konvalesen. Plasma konvalesen tidak mengurangi kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Bahkan, donor plasma konvalesen tidak menyebabkan badan sakit. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pendonor dan penerima plasma konvalesen. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendonor plasma? Nah, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang donor plasma. Yang pertama adalah melengkapi berkas administrasi. Kedua, memiliki antibodi dalam kadar yang cukup. Ketiga, memiliki kecocokan golongan darah dengan penerima plasma. Yang keempat, memenuhi kondisi kesehatan, telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan tidak mengandung malaria, virus HIV, hepatitis, dan sebagainya. Perlu diperhatikan pula bahwa pengambilan plasma ini cenderung dilakukan untuk pendonor laki-laki karena tidak memiliki antigen HLA. Ini juga sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh NHS Blood and Transplant di Inggris yang memprioritaskan pendonor yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu berjenis kelamin laki-laki di atas 35 tahun, berasal dari komunitas Asia, serta telah melakukan perawatan untuk COVID-19. Nah, plasma yang telah dikumpulkan itu akan diberikan kepada penderita COVID-19 dengan tingkat keparahan yang sedang, parah, atau kritis. Prosedur donor plasma convalescent. Ada juga alur pendaftaran yang bisa diakses melalui www.plasmaconvalescent.covid19.go.id. Bagi mereka yang memenuhi syarat atau kriteria pendonoran darah plasma convalescent, maka dapat mengikuti alur seperti mengisi formulir donor darah, menyetujui pendonoran darah, dan melalui seleksi donor, anamnesis, serta pemeriksaan fisik. Melalui pemeriksaan lab donor dengan pengecekan darah lengkap, konfirmasi darah melalui beberapa screening seperti screening antibodi dan infeksi menular lewat transfusi darah, seperti contoh HIV, hepatitis B, hepatitis C, atau sifilis. Melalui proses pengambilan darah menggunakan mesin apresis dengan durasi pengambilan sekitar 45 menit. Kemudian untuk cara mendaftar, adapun pengisian formulir pendonoran yang bisa dilakukan secara online. Pendonor perlu melengkapi data diri melalui nama, nomor induk kependudukan, nomor handphone, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat tinggal, golongan darah, resus, berat badan, dan tinggi badan. Ada beberapa pernyataan yang perlu dijawab secara opsional oleh pengisi formulir. Pertanyaan tersebut yaitu, apakah Anda sebelumnya pernah berdonor darah biasa? Kemudian, apakah Anda sebelumnya pernah berdonor darah apresis? Kemudian, apakah Anda memiliki penyakit atau penyerta komorbid? Kemudian, apakah Anda merasakan ada gejala klinis selama sakit COVID-19? Apakah Anda pernah memiliki riwayat transfusi darah dalam 6 bulan terakhir? Kemudian, nama rumah sakit tempat Anda dirawat, kapan tanggal pertama kali memiliki hasil swab PCR positif, kapan Anda dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kemudian hasil berkas berikut, upload hasil dokumen hasil pemeriksaan swab PCR positif dan upload hasil PCR negatif atau surat
pernyataan telah sembuh atau bebas gejala, minimal selama 14 hari dari dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Mekanisme donor darah plasma konvalesen antara lain pendonor darah yang menyetujui kriteria melalui pre-screening yang sudah dilakukan sehari sebelumnya, pengambilan plasma konvalesen dengan metode apresis sebanyak 400 sampai 60 ml pada hari selanjutnya. Pengambilan darah plasma konvalesen dapat dilakukan sesuai petunjuk teknik BPOM. Sebagai informasi pre-screening adalah kondisi di mana pendonor memiliki antibodi dan hasil negatif terhadap beberapa pemeriksaan keamanan darah, serta memenuhi standar pemeriksaan laboratorium sesuai dengan persyaratan. Adapun jika UDD PMI belum memiliki alat apresis dan belum tersertifikasi CPOB, maka pengambilan dapat dilakukan dengan cara konvensional atau menggunakan kantong 450 mm. Dalam pengambilan plasma konvalesen, petugas tetap memperhatikan kualitas dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pasien yang membutuhkan transfusi plasma konvalesen pun harus mendapat surat permintaan plasma konvalesen dari dokter yang merawat. Kemudian, pihak yang bersangkutan membawa sampel pasien. Setelah melalui pemeriksaan uji kecocokan, maka bisa memberikan plasma konvalesen yang